Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Subtema yang akan kita renungkan dalam bilik minggu kedua bulan Kitab Suci Nasional, yaitu mengenai Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Subtema ini hendak mengajak kita untuk melihat kenyataan bahwa dalam hidup ini ada banyak perlakuan tidak adil terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Bahwa ada banyak orang yang dalam hidupnya melakukan yang tidak baik, bahkan yang jahat. Inilah sifat negatif manusia sepanjang zaman. Di zaman Nabi Amos yang hidup pada abad 8 sebelum Masehi, terjadi banyak ketimpangan sosial. Antara lain, adanya ketidakadilan orang-orang kaya dalam bentuk memeras orang-orang miskin. Dalam hidup keagamaan, terjadi banyak kesalahan di tengah rakyat Israel yang dibiarkan oleh para imam, seolah mereka malah mendukung kesalahan atau penyimpangan tetap terjadi. Situasi seperti inilah yang menjadi keluhan Nabi Amos. Oleh karena itu dalam kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 15 dengan lantang Nabi Amos mengatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Saudara-saudari, melalui seruan kenabian ini, Amos mengajak orang Israel untuk mencari dan mencintai yang baik sebagai syarat untuk memperoleh hidup sejati, hidup yang mendatangkan keselamatan. Mencintai yang baik berarti membenci yang jahat. Itulah sebabnya Nabi Amos berkata, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Karena hanya yang baik yang mendatangkan hidup. Sedangkan kejahatan atau hal-hal yang jahat hanya mendatangkan penderitaan dan kebinasaan. Selama yang baik tidak dicari, tidak dialami, dan tidak dicintai, maka yang dilakukan hanya kejahatan atau hal-hal yang jahat. Maka dari itu Santo Thomas dari Aquinas, seorang imam dan doktor gereja asal Italia yang hidup pada tahun 1225 sampai dengan 1274 mengatakan demikian. Kejahatan adalah kurangnya kebaikan. Semakin kebaikan berkurang hingga tidak punya kebaikan dalam dirinya, orang hanya bisa melakukan yang jahat, termasuk yang tidak adil terhadap sesamanya. Sebab itu, setelah berkata, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, Nabi Amos melanjutkan, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Istilah pintu gerbang, saudara-saudari, mengingatkan saya akan pengumuman gereja setiap misa selama beberapa bulan terakhir ini, yang menyebutkan bahwa demi kenyamanan umat dalam mengikuti dan merayakan misa kudus,
maka pintu gerbang akan ditutup 5 menit sebelum misa dimulai. Pengumuman ini didengungkan terus karena kita ingin menjadi umat yang semakin bermartabat. Dalam arti mampu berlaku adil. Pertama-tama kepada Allah, sumber kebaikan dan keadilan terhadap sesama. Kalau kita diberi waktu 7 hari dalam seminggu, itu pun hanya kita gunakan untuk mengikuti misa kudus tidak lebih dari 1,5 jam pada hari Sabtu sore atau pada hari Minggu. Masa kita memberi waktu untuk Tuhan dengan penuh perhitungan, datang terlambat dan pulang duluan? Itu berarti saat datang ke gereja praktis tidak ada waktu untuk berdoa secara pribadi di rumah Tuhan ini, rumah ibadat yang maha kudus ini. Kalau di tempat maha kudus saja, di mana Tuhan sungguh-sungguh hadir, namun kita merasa tidak kerasan, lalu di mana lagi kita akan merayakan syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan? Datang ke gereja lebih awal, menggunakan waktu yang ada dengan baik untuk berdoa bersama atau berdoa secara pribadi sebelum misa adalah hal yang baik. Cintailah yang baik, kata Nabi Amos. Jika yang baik ini kita cintai, kita akan berlaku adil terhadap Tuhan, pemberi waktu dan hidup bagi kita. Juga berlaku adil terhadap sesama. Maka jadikanlah rumah Tuhan ini sebagai sekolah kebaikan dan keadilan. Saudara-saudari, sekian dulu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.